Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai pada pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatiha karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pada pembahasan tentang poin keempat yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. Poin keempat, di mana poin pertama adalah al-ilm, yaitu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengilmui tentang agama Allah dari dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut, menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, as-sabr 'alal adzafi, bersabar terhadap gangguan yang ada padanya. Yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini adalah bersabar dalam setiap tiga proses yang telah kita sebutkan sebelumnya. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, qauluhu as-sabru 'alal adzafi, as-sabru habsun nafsi 'ala ta'atillah. Yang namanya sabar itu adalah bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat butuh sabar, kita puasa butuh sabar, kita mengeluarkan zakat butuh sabar, kita birrul walidain butuh sabar. Kita melakukan seluruh amalan ketaatan itu membutuhkan kesabaran, dan itu tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa habsuha ala ma'siyatillah, menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggibah orang lain, itu butuh sabar. Kita tidak berbohong, itu butuh sabar. Kita tidak melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak, itu juga butuh sabar. Wa habsuha 'anit tasahhud min aqdarillah. Kemudian menahan diri kita dari marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir dan ketetapan Allah. Ketika ada musibah, kita bersabar. Ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bersabar. Nah, ini makna sabar yang banyak dipahami oleh orang selama ini. Ketika disebutkan kata sabar, maka yang dimaksud, yang dibayangkan oleh mereka adalah sabar jenis ketiga. Ya, ini cuma salah satu dari kategori sabar. Sabar itu ada tiga kategori, sebagaimana yang baru saja disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sabar untuk melaksanakan ibadah, sabar untuk menghindari kemaksiatan, kemudian sabar terhadap ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Kita yakin bahwa pasti ada hikmah di baliknya. Walaupun kita sekarang tidak tahu, walaupun kita sekarang tidak suka, tapi kita ridho kepada apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, dan kita yakin pasti ada hikmah di baliknya. Dan itu kita jadikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar jenis ketiga. Jadi ada tiga jenis sabar. Sabar yang paling utama adalah yang nomor pertama tadi, sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi adalah sabar nomor dua, sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap ketetapan dan takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ini adalah sabar yang juga memiliki keutamaan yang besar, tapi kalau dibandingkan dengan dua kategori lainnya, ini peringkat nomor 3. Fayahbisu an-nafsa 'anit tasahhud wa tadajjur wal malal. Maka orang tersebut harus menahan dirinya dari merasa tidak suka, menggerutu, yakni mengeluarkan keluh kesah dan ketidaksukaan terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini sabar jenis ketiga yang tadi kita sebutkan. Wa yakunu daiman nasyitan fi da'wah ila dinillah wa in udhi.
Dia hendaknya selalu semangat untuk mendakwahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia diberikan gangguan. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mulai poin di sini beliau menyinggung masalah sabar ketika berdakwah. Tetapi kita tadi sebutkan, para ulama banyak menjelaskan bahwa sabar yang dimaksud di sini tidak hanya sabar ketika mendakwahkan ilmu, mendakwahkan Islam, tapi juga sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran. Ketika seseorang misalkan menuntut ilmu syar'i, bisa jadi dia mendapati satu hari cuma bisa memahami sedikit. Apalagi kalau misalkan dia berusaha baca kitab dan baca kitabnya belum lancar. Dia merasa baca kitab susah. Bisa jadi satu hari cuma satu halaman, gak nyampe bisa jadi. Tergantung, beda orang berbeda. Walaupun sudah lancar, antum akan merasa ini satu hari yang kita dapatkan dari ilmu syar'i cuma sedikit. Yang kita pahami berapa banyak, atau yang kita bisa baca berapa banyak. Dari yang kita baca berapa yang kita bisa pahami. Dari yang kita bisa pahami berapa yang kita hafal. Dan dari yang kita baca, pahami dan hafal tersebut berapa yang kita amalkan? Sedikit. Setiap harinya kita merasa sedikit. Akan tetapi ya, jangan putus asa, kata para ulama, karena yang namanya ilmu syar'i memang demikian. Allah Subhanahu wa taala itu hendak memudahkan kepada kita ketika kita misalkan merasa bahwa ini yang kita pahami kok cuma sedikit, yang kita hafalkan cuma sedikit. Satu hari cuma bisa ngafalin satu halaman Al-Qur'an, itu sudah bagus. Ya, kalau di zaman sekarang, ya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh putus asa. Karena sisi positifnya adalah ketika kita cuma bisa mengambil ilmu yang sedikit tersebut, maka pertanggungjawaban kita untuk mengamalkan cuma segitu. Kemudian mudah bagi kita untuk memurojaah. Jadi walaupun misalkan ilmu yang kita dapat sedikit, kita merasa masih sedikit, kita ingin banyak sekali mendapatkan ilmu. Tapi kalau kemudian ke depannya tidak kita murojaah dan tidak kita amalkan, ini justru menjadi ya mara bahaya bagi diri kita sendiri. Kalau tidak bisa dimurojaah, justru nanti akan lupa. Tidak peduli, tidak ada manfaat untuk mempelajari banyak kalau kemudian nanti ujung-ujungnya lupa, betul tidak? Maka di antara hikmah ini kita supaya bisa bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati satu hari kok cuma sedikit ilmu yang bisa kita dapat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak setiap harinya, harus lebih kencang syukurnya kepada Allah, harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini pertanggungjawabannya berarti semakin besar. Betul tidak? Jadi semakin seseorang itu bisa semakin lancar baca kitab, bisa semakin lancar menelaah ilmu, apalagi bisa beristihad sendiri, ini harus dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia semakin tidak takut kepada Allah, dia gunakan kemampuannya tersebut untuk lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia lupa murojaah, dia lupa mengamalkan. Atau kalaupun misalkan kita asumsikan ini orangnya cerdas sekali seperti Wasil bin Atha, gembong Mu'tazilah, ya, cerdas sekali, yang yang dibaca langsung hafal dan seterusnya. Tapi kita lihat tidak bermanfaat ilmunya, malah ilmunya untuk kesesatan dan penyimpangan. Nauzubillah min dzalik. Betul tidak? Ini kira-kira menjadi bumerang bagi dia atau tidak? Ini madharat bagi dia atau tidak? Justru madharat, betul tidak? Nah, oleh karena itu harus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin kita dimudahkan untuk dibukakan pintu ilmu kepada kita, harus semakin kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lianna adhiyatad da'in ila al-khair min tabi'atil bashar illa man hadallah. Karena gangguan kepada para dai itu termasuk tabiat dari manusia. Gangguan kepada para dai yang mendakwahkan kepada kebenaran, kepada kebaikan, itu adalah sifatnya manusia, kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah yang terjadi kepada seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul satupun yang kemudian ketika mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid,
kemudian tidak ada sama sekali yang yakni menentang beliau atau melawan beliau. Tidak ada. Jadi seluruh nabi dan rasul itu pasti ada orang yang mengganggu atau menentang dakwah mereka. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa laqad kudzibat rusulun min qablika wa sabaru. Jadi wa laqad kudzibat rusulun, telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Wa laqad kudzibat rusulun min qablik. Qad kudzibat, ada qad kemudian diikuti fi'il madhi al-mabni lil majhul kudzibat, menunjukkan bahwa ini telah terjadi. Para rasul sebelummu itu telah didustakan wahai Muhammad. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Tapi kemudian mereka bersabar terhadap apa yang mereka didustakan, ya, terhadap orang-orang yang gangguan dari orang-orang yang mengganggu mereka, terhadap seluruh madarat yang diberikan kepada mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang kemenangan dari kami. Sampai datang kemenangan dari kami. Ini firman Allah Subhanahu wa taala bermakna umum, mencakup seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali. Sehingga ketika misalkan kita mendapati ada nabi dan rasul yang dibunuh oleh Yahudi, maka walaupun secara zahir kalah di dunia, betul tidak? Secara zahir kalah di dunia, tetapi itu adalah beliau rasul atau nabi atau rasul yang dibunuh oleh Yahudi tersebut, itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya rasul tersebut yang menang. Kapan? Di dunia kan kalah, dibunuh. Berarti menangnya kapan? Di akhirat. Itu kemenangan yang nyata. Ya, kemenangan yang nyata. Akan dikontraskan. Ini kesudahan dari rasul tersebut, ini kesudahan orang yang membunuh mereka, orang yang membunuh rasul tersebut. Ya, maka kemenangan yang namanya an-nasr dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kemenangan itu tidak hanya di dunia. Wa kullama qawiyatil adhiyah qurban nasr. Selama gangguan itu semakin besar, maka kemenangan itu semakin dekat. Ini kaidah yang banyak disebutkan oleh para ulama. Ketika gangguan semakin banyak terhadap dakwah seseorang, maka yakinlah bahwa kemenangan itu semakin dekat lagi. Walaysa an-nasr muhtassan bi ayyun saral insanu fi hayatihi wa yara athar da'watihi qad tahaqqaq. Bukanlah kemenangan itu khusus hanya ketika seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa hidupnya. Kemudian ketika dia masih hidup, dia melihat, ya, jejak dakwahnya, hasil dakwahnya itu terrealisasi, banyak orang menerima dakwahnya, kitabnya tersebar, kajiannya yakni banyak memberikan manfaat. Tidak harus, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini faedah yang didapat dari ayat tadi. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah kemenangan dari kami. Jadi seluruh para nabi dan rasul diberikan kemenangan oleh Allah. Kemudian orang-orang, para ulama yang mendakwahkan dengan ajaran yang sama yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul juga sama, juga akan diberikan kemenangan, mengikuti. Mereka pewaris para nabi dan rasul tersebut, akan mengikuti juga, akan diberikan kemenangan juga. Tapi ketika zahirnya, fil waqi', ketika kondisi realitanya, mereka zahirnya kalah di dunia, dibunuh, diusir dan seterusnya, maka kita simpulkan bahwa kemenangan dari Allah tidak hanya di dunia saja. Balin nasr yakunu walau ba'da mautihi. Akan tetapi kemenangan itu bisa jadi ketika sudah meninggal nabi atau rasul tersebut atau dai tersebut. Ketika sudah meninggal baru Allah berikan kemenangan kepada beliau dengan cara diberikan kesudahan yang baik di akhirat, dan kepada dakwah beliau di dunia bi ay yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdhan bihi wa tamassukan bihi fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadzal da'iyah wa in kana mayitan. Yaitu ketika di dunia, maka jejak dakwahnya itu menjadi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pada hati-hati dari orang, hati-hati manusia, hati-hati kaum muslimin akan menerima dakwah dari orang tersebut, dari nabi atau dari dai tersebut. Mereka akan mengambil ilmu yang didakwahkan oleh orang tersebut, dan ini teranggap kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut telah meninggal dunia.
Fa'ala da'iyah ay yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka bagi dai wajib bagi dia untuk bersabar ya di atas dakwahnya, istiqomah di atas dakwahnya, tidak boleh berhenti. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wajal. Dia bersabar atas apa yang dia serukan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sabiran ala ma ya'tarid da'watahu. Dia bersabar atas gangguan yang menimpa dakwahnya. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Bersabar terhadap gangguan-gangguan yang menimpanya. Wa hahumur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim uzu bil qawli wa bil fi'li. Lihatlah para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, mereka diberikan gangguan, baik gangguan berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Qala Allah Ta'ala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah mereka itu orang-orang yang datang sebelum mereka, yaitu para rasul yang datang sebelum mereka. Tidaklah mereka itu dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir mengatakan, dan orang-orang kafir dan musyrik akan mengatakan kepada mereka sahir atau majnun, penyihir atau orang gila. Ini sunnatullah yang dirasakan, dialami oleh setiap nabi dan rasul. Dan sunnatullah juga setiap orang yang mengikuti jejak nabi dan rasul akan juga melaksanakan, akan juga mengalami gangguan yang sama. Ya. Wa qala azza wa jalla wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat dan penuh keburukan, penuh melakukan bentuk-bentuk keburukan dan yakni apa namanya perbuatan-perbuatan kriminal. Maka di sini kita lihat bagaimana setiap nabi ini yakni makna umum juga kata para ulama, likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi Allah jadikan musuh bagi nabi tersebut. Ya. Maka kita lihat tidak ada satupun, sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak ada satupun yang kemudian tidak ada yakni orang yang mengganggunya, semuanya ada gangguan. Walakin ala da'iyah ay yuqabila dzalika bis-sabr. Akan tapi wajib bagi seorang dai untuk menghadapi semua gangguan tersebut dengan sabar. Wanzur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an tanzila, dengan yakni benar-benar diturunkan, benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit demi sedikit. Ini makna dari masdar tanzila di sini. Kana minal muntazir ayyuqal fashkur nikmat rabbik. Nah, harusnya setelah kalimat ini, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, ya. Dengan apa namanya? Berangsur-angsur dan dengan yakni diturunkan secara nyata, ya. Ini bukan karangan belaka. Maka harusnya kalimat setelahnya harusnya memerintahkan untuk bersyukur. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Al-Qur'an. Harusnya ayat setelahnya fashkur nikmat rabbik. Ya, kalau kita melihat atau mendengar kalimat itu, ayat itu pertama kali, harusnya nyambungnya fashkur nikmat rabbik. Bersyukurlah kepada nikmat Rabbmu. Walakinnahu azza wa jalla qala, akan tapi Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Ini adalah nikmat Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Ini adalah nikmat tanpa diragukan lagi. Tapi setiap yang mendakwahkan ini pasti akan menerima gangguan. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Ini diantara metode tafsir, yaitu ketika para ulama beristihad, mengapa tidak disebutkan kata ini atau kalimat ini, mengapa kata atau kalimat ini yang disebutkan. Ini diantara kaidah dalam menafsirkan. Tidak sembarangan orang bisa melakukan hal ini, harus para mustahidin dalam ilmu tafsir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata ini tapi justru menggunakan kata yang ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat yang ini tapi justru menyebutkan kalimat yang kita baca sekarang di ayat di Al-Qur'an tersebut? Ada hikmah yang besar di baliknya. Tapi ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah bisa berada dalam level istihad dalam masalah tafsir. Ini contohnya, ya.
Jadi harusnya fashkur nikmat rabbik, tapi Allah menyebutkan fasbir li hukmi rabbik. Ada faedah yang besar di situ. Sudah waktunya azan. Baik, mungkin kita azan terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit, cuma 5 menit insyaallah. Baik, kita lanjutkan sejenak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, "Wa fi hadza isyarah ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin." Ini adalah isyarat bahwa setiap yang mendakwahkan kepada Al-Qur'an, maka tidak boleh tidak pasti dia akan mendapatkan suatu gangguan yang itu butuh kesabaran. Wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaum. Lihatlah kepada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipukul oleh kaum beliau. Misalkan pada kasus ketika beliau ke Taif. Fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Maka mereka sampai melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap darah dari wajah beliau. Wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, ini gangguan dari orang-orang kafir dan musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar terhadap gangguan tersebut. Fa'ala da'iyah ayyakuna sabiran muhtasiban. Maka wajib bagi seorang dai untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala atas setiap gangguan yang diterima olehnya ketika dia berdakwah. Wasabr thalathatu aqsam. Sabar itu ada 3 kategori tadi yang telah kita sebutkan ya. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama adalah sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, bersabar untuk tidak melakukan keharaman yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi allati yujriha imma mimma la kasba lil ibadi fi wa imma mimma yujrihi Allahu ala aidi ba'dil ibadi minal idza'i wal i'tida'. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang Allah tetapkan itu untuk terjadi. Bisa jadi itu bukan perbuatan makhluk. Bisa jadi itu perbuatan makhluk, perbuatan sebagian orang. Gangguan terhadap dakwah atau secara umum apapun itu ya, tidak hanya terhadap dakwah seseorang. Ini kita bicara umum, seorang walaupun bukan dai misalkan, bisa jadi ada musibah yang itu menimpanya dan itu bukan perbuatan manusia. Ya. Ya, seperti misalkan tiba-tiba terkena sakit gitu ya, kan bukan disebabkan oleh orang. Kita sakit kemudian gangguan-gangguan yang lain yang itu bukan perbuatan manusia. Rumah kebanjiran misalkan. Kecuali kalau antum mengatakan itu gara-gara orang buang sampah sembarangan. Atau perbuatan manusia yang lain, misalkan ada orang mukul dia. Ya, ada orang mukul dia atau dan semacamnya. Apapun gangguannya, harus kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Anda mau menambahkan cuma sedikit saja, yaitu kalau kita lihat misalkan para dai, para ulama yang telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya itu melihat hasil nyata dakwahnya ketika di dunia. Banyak yang hasil dakwahnya itu sangat kelihatan setelah mereka meninggal dunia. Contohnya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau masih hidup, beliau meninggalnya di penjara. Difitnah oleh orang-orang yang menyimpang, diadukan kepada penguasa pada saat itu, kemudian di penjara. Tuduhannya tidak ada yang benar. Habis itu ketika dihadapkan di hadapan penguasa, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang-orang ahlul bid'ah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah memuji mereka. Tidak sama sekali melawan, membantah, malah dipuji. Ya. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Tidak disebutkan bahwa ana difitnah oleh mereka, tidak. Malah dipuji. Ya, habis itu masuk penjara berkali-kali. Terakhir ya, beliau meninggal dunia di penjara.
Dan ilmu beliau dicatat oleh murid-murid beliau, oleh Ibnul Qayyim, oleh Ibnu Katsir, oleh Az-Zahabi, oleh banyak sekali murid-murid beliau. Murid beliau jadi ulama besar semua. Ibnu Katsir, Az-Zahabi. Jangan cuma menganggap muridnya Ibnu Taimiyah cuma Ibnul Qayyim. Banyak sekali para ulama yang lain. Ya. Ibnu Muflih misalkan. Taib. Nah, sekarang ada perkataan dari Imam Malik rahimahullah yang masyhur di sini, yaitu ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, padahal di zaman beliau banyak sekali para ulama lain yang menuliskan kitab hadis dengan nama Al-Muwatta juga. Maka kemudian Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Maka lillahi abqa." Apa yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan hanya untuk Allah, itu akan lebih langgeng. Dan kita lihat kitab Al-Muwatta Imam Malik itu bertahan sampai sekarang. Tidaklah kalau ada nama Al-Muwatta pasti kita mikirnya kitabnya Imam Malik rahimahullah. Kita tidak kenal kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang lain. Perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik banyak menyebutkan perkataan yang ringkas, tapi maknanya dalam dan bertahan sampai sekarang. Ini diantara keistimewaan Imam Malik dibandingkan 3 imam mazhab yang lain. Perkataan beliau dalam masalah akidah, dalam masalah keikhlasan, dalam masalah din secara umum, tidak hanya dalam masalah fikih. Banyak yang kalimat beliau ringkas tapi mendalam. Seperti dalam masalah tentang sifat Allah, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Betul tidak? Itu kalimat yang penting sekali dalam masalah tauhid, dalam masalah tauhid asma wa sifat khususnya. Dalam masalah ini beliau berkata, "Maka lillahi abqa." Apa yang dilakukan hanya untuk Allah itu lebih langgeng. Beliau tidak berkata, "Maka lillahi ashhar." Apa yang dilakukan hanya untuk Allah itu lebih masyhur. Ya. Sesuatu kemenangan dari Allah bukan ketika dai tersebut lebih populer. Bukan ketika lebih terkenal. Ya. Akan tetapi kemenangan dari Allah itu adalah ketika ilmunya itu lebih langgeng. Dan langgengnya ilmu bisa jadi beliaunya yang populer, yang dikenal oleh banyak orang, atau bisa jadi orang lain yang dikenal tapi orang lain ini menimba ilmu dari dai ini kebagian pahala juga, betul tidak? Contoh misalkan yang banyak dicontohkan oleh para ulama, Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah taala. Kalau kita menyebut nama Muslim bin Khalid Az-Zanji, gak ada yang kenal. Ya, di zaman ini gak ada yang kenal. Muslim bin Khalid Az-Zanji, ulama besar di zamannya. Tapi kalau kita mendengar atau menyebutkan nama Al-Imam Syafi'i, semua dengar, betul tidak? Tahukah kita bahwa Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah guru pertamanya Syekh Al-Imam Syafi'i, yang menyarankan Al-Imam Syafi'i untuk belajar fikih. Ketika masih kecil, Al-Imam Syafi'i semangat belajar syair. Oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah, beliau berkata, "Antum belajar fikih. Jangan cuma belajar syair, belajar fikih." Melihat bakat fikih yang ada pada Al-Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i belajar fikih, kemudian jadilah Imam Syafi'i seperti yang kita kenal. Betul tidak? Maka semoga setiap ilmu yang bermanfaat dari Al-Imam Syafi'i, semoga guru beliau Muslim bin Khalid Az-Zanji dapat pahalanya juga. Maka lillahi abqa. Apa yang dilakukan hanya untuk Allah lebih langgeng. Tidak harus lebih terkenal. Tidak harus lebih populer. Bahkan justru lebih baik kita tidak terkenal, sehingga pahala yang diterima oleh kita bulat. Tidak dikurangi oleh ada ujub, ada kiber, ada, betul tidak? Justru kalau kita mikirnya akhirat, justru gimana caranya ilmu kita bermanfaat, tapi kita nggak dikenal sama sekali, khalas. Pahala yang kita terima bulat, istilahnya. Ya, demikian bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.